Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Makam pinggir jalan yang menyimpan misteri gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tak boleh lewat jalan itu sendirian, apalagi malam-malam, ujar seorang warga tua di desa Sukawangi, memperingatkan seorang pendatang. Jalan yang dimaksud bukan jalan biasa. Di salah satu sudutnya, tepat di tikungan tajam yang sering memakan korban, berdiri sebuah makam tua. Makam itu tampak lusuh dengan nisan yang miring dan penuh lumut, seolah tak pernah dirawat. Namun, bukan itu yang membuatnya menakutkan. Makam tersebut dikenal sebagai makam Tumirah, dan kisah di baliknya terlalu kelam untuk diceritakan dalam satu malam. Konon, Tumirah adalah seorang gadis yang tinggal di desa itu pada awal abad ke-19. Ia dikenal sebagai perempuan yang baik hati, tetapi hidupnya berakhir tragis. Tumirah dibunuh oleh seorang bangsawan setelah menolak pinangan pria itu. Dalam kemarahannya, sang bangsawan menguburkan jasad Tumirah di hutan kecil yang kini menjadi lokasi jalan raya. Sebelum meninggal, Tumirah bersumpah akan menghantui siapapun yang mencoba mengusik ketenangannya. Puluhan tahun berlalu dan tanah itu berubah fungsi menjadi jalan raya. Ketika pekerja konstruksi mencoba memindahkan makam Tumirah, alat-alat berat mereka mendadak rusak tanpa sebab. Beberapa pekerja bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di tepi makam, menangis dengan suara yang memilukan. Ketakutan yang melanda akhirnya membuat mereka meninggalkan makam itu tetap di tempatnya. Sejak jalan raya itu resmi dibuka, kecelakaan kerap terjadi di tikungan dekat makam. Pengendara melaporkan melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di tengah jalan, membuat mereka kehilangan kendali dan menabrak. Beberapa saksi yang selamat bersumpah mendengar suara tangis sebelum kecelakaan terjadi. Namun, yang paling menyeramkan adalah kesaksian seorang pengemudi truk bernama Pak Raji. Malam itu ia melewati tikungan dengan kecepatan rendah, mengantuk berat setelah perjalanan panjang. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita berdiri membelakangi jalan. Dengan panik, ia membunyikan klakson, tapi wanita itu tetap diam. Saat truknya mendekat, sosok itu berbalik dan wajah pucatnya menatap langsung ke arah Pak Raji. Mata wanita itu kosong, mulutnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Truk Pak Raji terguling ke parit setelah ia kehilangan kendali, namun ia selamat dengan trauma yang tak pernah hilang. Warga desa percaya siapapun yang mencoba memindahkan makam Tumirah akan mendapat malapetaka. Bahkan banyak yang meyakini bahwa Tumirah muncul di malam tertentu untuk menjaga makamnya. Paranormal yang pernah mencoba berkomunikasi dengan arwah Tumirah mengaku mendapatkan pesan aneh. Biarkan aku di sini, jangan ganggu aku lagi. Bukan hanya itu, benda-benda aneh sering ditemukan di sekitar makam, seperti bunga-bunga layu yang tiba-tiba segar kembali keesokan harinya, atau jejak kaki kecil yang mengarah ke nisan, meskipun tidak ada anak kecil yang lewat di sekitar area tersebut. Suatu hari, seorang pengusaha kaya bernama Pak Dharma memutuskan untuk membangun pom bensin di dekat makam. Ia tidak percaya pada cerita mistis dan memerintahkan penggalian makam untuk memindahkan jasad Tumirah ke pemakaman umum. Malam sebelum proyek dimulai, desa dilanda hujan deras disertai petir. Saat para pekerja memulai penggalian, terdengar suara tawa perempuan di antara deru hujan. Tiba-tiba salah satu pekerja berteriak, "Pak, ada tangan yang keluar dari tanah." Semua orang lari ketakutan, meninggalkan alat berat yang masih menyala.
Keesokan harinya, makam Tumirah kembali utuh seperti semula, seolah tidak pernah disentuh. Pak Dharma ditemukan meninggal dunia di rumahnya seminggu kemudian. Tubuhnya ditemukan dengan ekspresi ketakutan luar biasa dan di dinding kamar tertulis dengan darah, "Aku sudah bilang, jangan ganggu aku." Hingga kini makam Tumirah tetap berdiri di tempatnya. Warga sekitar hanya bisa berharap siapapun yang melewati tikungan itu akan berhati-hati dan menghormati tempat tersebut. Karena jika tidak, mungkin arwah Tumirah akan kembali menuntut balas. Jika rasa penasaranmu terus menghantui, jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.